Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Julianti dari Fakultas PGSD dengan NIM 8781738551. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Disimak videonya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu filsafat ilmu membantu pendidikan agar terus berjalan secara ilmiah dan mempunyai tujuan yang jelas serta jalan yang terarah. Nah, jadi intinya bisa kita simpulkan membantu agar pendidikan berjalan dengan benar dan mempunyai etika. Contohnya, ketika sedang ujian, guru mengajarkan siswa agar tidak menyontek ke buku atau ke teman sebelahnya. Dan ini adalah merupakan contoh moral untuk selalu menerapkan sikap kejujuran dan bertanggung jawab akan nilainya sendiri. Lanjut, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu di mana pendidikan yang baik akan mengembangkan pengetahuan yang lebih luas lagi, akan berpikir kritis lebih kreatif lagi, dan akan lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Untuk contohnya sendiri, guru tidak hanya mengajarkan materi saja kepada siswa-siswi, tetapi juga harus mengajarkan attitude yang baik, yaitu cara kedisiplinan, kejujuran, dan menanamkan nilai kedisiplinan. Pendidikan yang muncul ide kreatif dan penemuan filsafat ilmu. Nah, contohnya sendiri, dengan demikian pendidikan tidak hanya untuk menghafal saja, tetapi untuk berpikir secara logistik, untuk menanamkan sikap kejujuran dan sikap bertanggung jawab. Contohnya, kita sebagai guru memberikan suatu tugas diskusi, yaitu untuk meneliti suatu benda lalu mempresentasikan di kelas, dan sebagai siswa harus bisa membagi tugas tersebut secara adil, mana yang membuat ide, mana yang mempresentasikan, dan mana yang membuat suatu kalimat. Nah, jadi untuk poin ketiga ini, filsafat, yaitu bisa disebut juga dengan pisau analisis, karena dapat menganalisis suatu masalah dan memecahkan suatu masalah melalui 3 metode. Yang pertama, metode ontologi. Untuk ontologi ini sendiri yaitu membahas apa saja yang dipelajari dalam pendidikan dan tujuan pendidikan. Nah, untuk epistemologi ini sendiri itu membahas bagaimana memperoleh ilmu dan bagaimana untuk menerapkan ilmu tersebut dengan benar. Nah, jadi untuk aksiologi ini sendiri membahas tentang nilai dan ilmu agar digunakan untuk kebaikan. Yang keempat sendiri, contoh konkret, misalnya pada saat kurikulum merdeka, kita sebagai guru tidak hanya mengajar siswa untuk menghafal materi saja, tetapi juga untuk mengajarkan diskusi agar mereka berpikir kritis dan bisa memecahkan suatu masalah. Di kurikulum merdeka ini juga siswa diharapkan untuk lebih aktif lagi bertanya kepada guru. Guru juga memberikan siswa untuk mengamati benda di sekeliling mereka dan setelah itu didiskusikan bersama teman-temannya. Nah, dari pendidikan merdeka inilah melatih siswa agar mereka bisa berpikir secara logis dan bisa memecahkan suatu masalah serta memberikan sikap yang kreatif dan berinovatif dan memiliki nilai-nilai karakter yang baik dan beretitude baik. Hal ini untuk bisa digunakan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja penjelasan filsafat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.